teman-teman semua, kenalin, aku Kak Tata. Di video kali ini, aku bakalan nemenin teman-teman semua untuk belajar ilmu pengetahuan alam, khususnya di bab zat dan kalor. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang zat dan kalor ya. Jadi, aku harap teman-teman bisa stay di video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang video pembelajaran kali ini nanti, kita bisa diskusi deh di grup. Jangan lupa dicatat ya. Halo, jadi sesuai janjinya nih, di video kali ini kita bakalan belajar zat dan kalor. Tapi sebelum itu, aku punya video eksperimen nih, yuk kita saksiin bareng-bareng yuk. Nah, di video percobaan pertama, aku punya botol plastik yang isinya air. Terus aku bakar deh pakai lilin. Tapi kok botolnya cuma hitam doang ya, nggak ada bolong, nggak ada robek. Nah, coba ini nih, percobaan kedua botolnya kosong. Terus ternyata bocor. Kenapa ya? Kok bisa? Nah, terus yang ketiga, ada botol plastik juga yang isinya es beku. Ternyata juga nggak ada reaksi apa-apa. Kenapa bisa gitu? Nah, untuk itu, demi menjawab rasa penasaran kita semua, hari ini kita bakalan belajar tentang zat dan kalor, di mana untuk zat kita bakalan mengetahui nih apa aja sih macam-macam wujud zat dan gimana perubahan wujud benda tersebut. Terus untuk kalor, kita bakalan ngetahuin pengertian kalor dan satuannya serta perpindahan kalor. Nah, kita awali dengan pengertian zat. Zat ini kurang lebih sama loh kayak materi atau sesuatu yang menempati ruang atau simpelnya benda deh yang bisa kalian pegang, yang kalian tahu wujudnya gimana. Dia punya beratnya masing-masing atau memiliki massa dan juga menempati ruang. Maksudnya apa sih memiliki massa dan menempati ruang? Nih, kita lihat di sini aja nih, kenalan sama 3 wujud zat yang ada di sekitar kita. Pertama, ada yang namanya zat padat. Nah, zat padat ini dia punya bentuk dan volume loh. Bisa kita pegang dan kita rasain teksturnya dengan jelas. Sedangkan zat cair adalah zat yang mempunyai volume tertentu, tetapi dia itu kalau misalnya kita masukin ke dalam wadah, bentuknya akan menyerupai sama bentuk wadah tersebut nih. Kayak ada es kelapa nih, dimasukin dalam gelas, bentuknya menyesuaikan dengan bentuk gelas kan. Terus yang ketiga ada zat gas. Kalau teman-teman nih pernah niup balon atau tahu balon helium yang bisa terbang-terbang di atas langit, itu isinya gas loh. Dan gas ini tuh dia mempunyai volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya juga nih. Tapi sayangnya gas ini nggak bisa kita rasain secara nyata dengan menggunakan tangan, berbeda dengan zat padat dan zat cair. Nah, dari 3 contoh zat ini kita bisa langsung tahu kan maksudnya apa sih memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya aja nih, di es kelapa. Dia punya massa dan beratnya kan, bisa kita timbang nih ada berapa mili ya volume es kelapa di dalam gelas tersebut, dan dia juga menempati ruang. Apa sih ruangnya? Ada gelas yang menampung air kelapa tersebut, gitu maksudnya. Nah, 3 jenis zat dan benda tadi juga bisa mengalami perubahan wujud loh. Di sini yang pertama ada perubahan wujud benda untuk menjadi mencair. Contohnya ada es krim yang biasa teman-teman beli kalau misalnya berada di suhu yang cukup panas, dia bakalan cepat meleleh kan dan berubah menjadi cair, padahal sebelumnya bentuknya padat es krimnya. Nah, perubahan dari wujud benda padat menjadi cair itu namanya adalah meleleh. Nah, di perubahan wujud yang kedua ada yang namanya membeku. Teman-teman bisa tebak nggak ini gambar apa sih? Udah pada tahu ini gambar apa? Agak membingungkan ya, tapi teman-teman percaya nggak sih kalau ini adalah gambar air terjun loh. Wah, air terjun yang biasanya bentuknya air dan volumenya banyak, tiba-tiba bisa jadi es gini nih, membeku. Keren ya teman-teman, hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi suhu dingin. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya benda cair dan pengen dibekuin, bisa langsung diletakin di tempat yang suhunya dingin ya, kayak di kulkas contohnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya menyemblim. Aku yakin buat temen-temen di rumahnya yang ada pewangi ruangan yang bentuknya padat atau pakai kapur barus nih di kamar mandinya, pasti udah gak asing lagi kan sama benda-benda ini. Tapi temen-temen bingung gak sih kenapa ya didiemin gitu aja tiba-tiba isinya
tinggal sedikit, tiba-tiba udah habis. Kok bisa? Nah, proses itu namanya menyublim. Dia bukan tiba-tiba hilang gitu aja ya. Dia mengalami proses perubahan wujud benda yang namanya menyublim. Proses menyublim ini terjadi pada benda padat yang dipengaruhi oleh suhu, terus tiba-tiba dia meleleh jadi air, terus tapi langsung menjadi gas setelah itu. Jadi perubahannya terbilang cukup cepat ya teman-teman, jadi mungkin kita nggak sadar kenapa nih tiba-tiba kok hilang. Sebenarnya dia lagi menguap aja jadi gas. Terus setelah itu ada yang namanya menguap. Nah, menguap ini berbeda ya teman-teman sama menyublim tadi. Kalau menguap itu proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kalau menyublim tadi dari padat dulu, cair dulu, baru deh ke gas. Beda ya. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Di saat kita masak air, ada kan kayak uap-uapnya gitu, itu airnya sedang menguap karena ada suhu panas yang mempengaruhinya. Setelah itu, teman-teman pernah gak sih ngebiarin minyak terbuka gitu aja, tiba-tiba habis? Itu dia juga mengalami penguapan. Jadi, menguap itu adalah perubahan wujud benda cair ke gas yang dipengaruhi oleh udara atau suhu panas. Nah, setelah itu ada yang namanya mengembun. Teman-teman pernah gak sih lihat jendela depan rumah teman-teman kok tiba-tiba ada kayak airnya gitu ya, padahal kan gak hujan. Itu namanya embun. Atau teman-teman pernah gak naik mobil terus kacanya jadi ngeblur gitu, kayak nggak kelihatan bagian luarnya. Terus teman-teman bisa nulis di situ. Itu namanya embun ya teman-teman. Kenapa sih embun itu bisa terjadi? Embun itu bisa terjadi karena gas di udara itu mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Jadi sebenarnya itu tuh gas udara ya, tapi gara-gara dingin jadi embun deh. Jadi dia itu perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, terakhir banget nih, ada yang namanya mengkristal. Teman-teman di rumah pasti punya garam atau gula kan? Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau garam dan gula itu adalah hasil dari pengkristalan loh. Wah, kaget banget nggak sih? Jadi, mengkristal itu adalah bentuk perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Karena kita udah belajar tentang perubahan wujud-wujud benda nih, langsung aja kita masuk ke kalor. Kalor itu sebenarnya apa sih? Nah, kalor itu adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Nah, kalau di dalam satuan internasional, dia punya satuan juga yang namanya adalah joule, atau kalau satuan lainnya adalah kalori. Wah, gimana sih cara perpindahannya? Ini nih, ada beberapa cara perpindahan. Yang pertama kita lihat di sini adalah konveksi. Jadi, konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel atau molekul. Biasanya terjadinya itu tuh pada zat cair dan gas nih. Bisa kita lihat di contohnya pada saat kita memasak air. Air dingin dan air panas mengalami perubahan posisi nih, atau terjadi adanya arus konveksi yang artinya terjadi perpindahan antara air panas dan air dingin, dan terjadi juga nih perubahan massa jenisnya. Terus nih yang kedua ada yang namanya konduksi. Bisa dilihat dari gambar kalau misalnya kita megang benda, misalnya kayak besi, kalau misalnya kita letakin ke api, itu hawa panasnya bisa naik ke atas. Tapi sebenarnya perpindahan panas ini nggak terjadi di semua benda sih. Ada juga yang namanya itu isolator, yaitu benda atau zat yang sulit mengantarkan kalor atau rasa panas, kayak karet, kertas, dan kayu. Untuk konduktor sendiri, yaitu benda yang mudah mengantarkan panas atau kalor, itu terdiri dari besi, baja, dan aluminium. Itu kenapa alat-alat masak ibu kita yang ada di rumah itu terbuat dari besi, aluminium, dan jenis-jenis yang begituan, biar makanan kita cepat masak dengan hawa panas yang dihantarkan. Tapi kadang teman-teman memperhatikan gak sih kalau spatulanya nggak terbuat dari besi lagi nih, apalagi alat masak zaman sekarang biasanya mereka udah menggunain jenis-jenis yang lain, pokoknya jenis-jenis isolator yang nggak mudah mengantarkan panas, jadi tangan kita nggak mudah panas deh kalau lagi masak.
Nah, kita sampai di perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, contoh dari perpindahan kalor ini adalah ini nih, kita bisa lihat di gambarnya ada api unggun. Kalau misalnya tangan kita dideketin, terasa banget panasnya. Maka dari itu nggak heran nih kalau misalnya banyak teman-teman kita yang mungkin lagi liburan di daerah yang dingin, atau kalau kita lihat ke luar negeri sana mereka punya ini kan kayak corong buat pembakaran kayu. Nah, hal ini tuh sengaja dilakukan biar ada suhu panas atau hangat yang mereka rasakan. Itu namanya adalah radiasi. Nah, sampai juga nih kita di penghujung video pembelajaran ini. Dan setelah menonton video ini, aku harap teman-teman udah bisa paham sama perubahan wujud yang terjadi di sekitar teman-teman, sesimpel apapun itu. Jadi ntar kalau lagi main-main sama temennya, terus lagi beli es, tapi tiba-tiba esnya mencair. Nah, aku harap teman-teman udah bisa nih ngejelasin kenapa sih es itu mencair. Nah, selesai juga nih video pembelajarannya, tapi setelah ini kita masih bisa seru-seruan belajar lagi di grup WA ya. Nah, di grup WA aku harap ntar teman-teman udah bisa ngejelasin nih, emang es batu yang ada di kulkas kita nih sekarang bisa mengalami berapa kali perubahan wujud sih? Jadi, see you di grup WA ya. Terima kasih udah memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat. Dadah!